السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifuddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibn Hisham dan sampai pada ucapan beliau rahimahullah wattaba'ahu an-nasu yaqulun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam perjalanannya diikuti oleh manusia, yaqulun, sambil berkata, ya Rasulullah, iqsim lana wa iqsim alaina fai'ana minal ibli wal ghanam. Ketika beliau berangkat dalam kepulangannya dari perang Hawazun atau perang Hunain melawan Hawazun, maka mereka semua atau sebagian orang, karena waktu itu banyak yang baru masuk Islam, banyak mu'allaf, dan banyak mereka-mereka yang masih belum mengerti apa-apa, maka mereka menuntut Rasulullah SAW untuk membagikan pampasan perangnya. Dan memang pampasan perang Hunain sangat banyak. Maka mereka pun terus merengek, iqsim alaina fai'ana minal ibli wal ghanam, ya Allah, bagikan untuk kami pampasan perang kami dari unta-unta dan kambing-kambing. Hatta alja'uhu ila syajaratin fakhtatafat anhu rida'ah, sampai Rasulullah SAW terpepet ke suatu pohon. Saking mereka mendesak-desak terus, sampai beliau terpojok di satu pohon. Bahkan mereka sempat menarik baju luar Rasulullah SAW, rida'nya, baju luarnya Rasulullah SAW yang diselempangkan di pundaknya, ditarik oleh mereka. Sampai Rasulullah menyatakan, uddu alayya ridai, kembalikan ridaku, kembalikan jubahku. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, fa wallahi an law kana lakum bi'adadi syajarin tihamah, fa wallahi an law kana lakum bi'adadi syajari tihamah na'aman laqasamtuhu alaikum. Kembalikan selendangku atau kembalikan jubahku. Wahai manusia, demi Allah, kalaupun kalian memiliki sejumlah pohon yang ada di Tihamah ini, binatang ternak, yakni unta-unta, laqasamtuhu alaikum, aku akan bagikan seluruhnya untuk kalian. Qala
Wallahi an law kana lakum bi'adadi syajari tihama na'aman laqasamtuhu alaikum. Kalaupun ada sejumlah pohon yang ada di lembah Tihamah ini, niscaya kami akan bagikan semuanya untuk kalian. Ma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kadzaban. Sungguh tidaklah kalian atau janganlah kalian menyangka aku bakhil, atau kalian anggap aku sebagai penakut, pengecut, atau kalian anggap aku sebagai pendusta. Aku akan bagikan seluruhnya. Demikian teguran Nabi pada mereka yang terus merengek meminta dibagikan pampasan perangnya. Thumma qala ila janbi ba'irin fa'aqadu wabratan min sanamihi faj'alaha baina usba'i. Maka Nabi pun mendekati sisi samping untanya sambil kemudian mengambil beberapa rambut dari punuk untanya, bulu-bulunya, kemudian beliau letakkan di jarinya, di dua jarinya. Kemudian berkata sambil rafa'aha, sambil diangkat, beliau berkata, ayyuhan nas, wallahi ma li min fai'ikum wala hadhihi al-wabrah illa al-khums. Wahai manusia, aku tidak memiliki dari pampasan perang ini, pampasan perang kalian ini, tidak memiliki sedikit pun, sekian pun. Ini rambut-rambut atau sebulu-bulu unta ini yang diletakkan di antara dua jarinya. Illal khumus, kecuali seperlimanya. Seperlimanya pun merdudun alaikum, akan dibagikan untuk kalian. Milik Allah seperlimanya, milik Rasulnya, dan kemudian untuk fuqara wal masakin dan seterusnya, yang juga dibagikan buat kalian juga. Fadul khiyata wal mikhyat, maka kembalikan semua walaupun benang dan jarumnya. Dan mereka membuat benang dari wool, dari bulu-bulu domba. Artinya bulu-bulu domba dan juga jarum-jarumnya. Kembalikan semuanya. Fa innal ghulula yakunu ala ahlihi 'aran wa naran wa shannaran. Karena sesungguhnya mencuri pampasan perang akan menjadi akan menjadi aib bagi keluarganya, bagi dia dan keluarganya. Aran wa naran wa shannaran, akan menjadi aib yang memalukan, akan menjadi azab api neraka, dan menjadi shannar yang lebih memalukan lagi. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, ruddu, kembalikan, atau addu al-khiyat wal mikhyat, kembalikan semua benang maupun jarum sekalipun. Maka datang seseorang dari kalangan Ansar bikubbatin, dengan segulung wool, yakni bulu-bulu domba, min khuyuti sya'ri, min khuyuti sya'r, dari benang-benang yang dibikin dari bulu domba. Faqala ya Rasulullah, akhadtu hadhihi al-kubbah a'mal biha barda'ata ba'irin li dabir. Ya Rasulullah, ini aku ambil untuk mengalasi kendaraanku yang memiliki penyakit. Dabir itu seperti kuruh, koreng-koreng yang ada di kendaraannya, entah unta atau kuda. Di sini sebutkan ba'ir, kuda. Lukanya, korengnya disebut dengan qarh atau kuruh. Dan itu kadang disebut juga dengan kalimat dabir, untuk menutupi koreng-korengnya dengan bulu-bulu tadi yang diambil dari perang tadi, pampasan perang. Maka dikembalikan karena takutnya kepada ancaman Rasulullah SAW akan menjadi aran wa naran wa shannaran. Faqala, maka Nabi bersabda kepada sahabat tadi yang mengambilkan, ya Rasulullah, yang mengembalikan bulu-bulu domba tadi, ya Rasulullah, ini aku ambil untuk mengalasi kendaraanku yang korengan. Faqala amma nasibi minha falak. Kata Rasulullah SAW, kalau itu bagianku, ambil untukmu. Masalahnya belum dibagi, entah jadi bagian siapa itu. Kalau itu bagianku, aku berikan untukmu. Maka orang tadi berkata, amma idza balagat hadza fala hajata li biha. Adapun kalau sampai seperti itu mengerikannya, menjadi aran wa naran wa shannaran, maka aku enggak butuh, aku enggak menginginkannya. Tsumma tarahaha min yadi, kemudian dilemparkan oleh sahabat Ansar tadi, dikumpulkan bersama pampasan perang. Kemudian Rasulullah SAW membagikan pampasan perang. Dan diutamakan al-mu'allafati qulubuhum, diutamakan
adalah mereka-mereka yang dijinakkan hatinya, yakni tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. A'ta Rasulullah SAW al-mu'allafati qulubuhum. Rasulullah SAW memberikan kepada al-mu'allafah qulubuhum, yang hatinya sedang dijinakkan, orang-orang yang baru masuk Islam. Wa kanu asyrafan min asyrafin nas, yang mereka merupakan tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh manusia. Ini orang-orang besar yang menjadi tokoh-tokoh kaumnya, pimpinan-pimpinan kaumnya. Maka dibagikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka lebih dulu. Apa sebabnya? Kok tokoh-tokoh lebih dulu? Yata'allafuhum wa yata'allaf bihim qaumahum. Karena dengan tokoh-tokoh diberikan dan dijinakkan hatinya, menjinakkan hati mereka dan menjinakkan hati kaumnya. Diberikan kepada tokoh Quraisy misalnya, Abu Sufyan, sekaligus menjinakkan hati orang-orang Quraisy. Ternyata tokoh kita diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kan begitu. Maka kaumnya pun jadi yu'allaf qulubuhum atau allaf qulubuhum. Demikian pula tokoh suku ini, tokoh suku ini, ketika dibagikan, yata'allafuhum wa yata'allaf bihim qaumahum. Menjinakkan hati tokoh-tokoh tersebut dan sekaligus menjinakkan hati kaum-kaum mereka. Lihat hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ata Abu Sufyan ibn Harb 100 ba'ir. Maka diberikan kepada Abu Sufyan ibn Harb 100 ekor unta. Wa'ata ibnahu Muawiyah 100 ba'ir. Dan diberikan kepada anaknya Muawiyah 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Hakim ibn Hizam 100 ekor unta. Diberikan kepada Harith ibn al-Harith ibn Kildah juga 100 ekor unta. Juga diberikan kepada Suhail ibn Amr 100 ekor unta. Dan juga diberikan kepada Huwaytib ibn Abdul Uzza 100 ekor unta. Diberikan pula kepada Al-Ala ibn Jariyah At-Thaqafi juga 100 ekor unta. Dan diberikan pula kepada Uyainah ibn Hisn 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Aqra' ibn Habis At-Tamimi 100 ekor unta. Dan diberikan pula pada Malik ibn Auf An-Nasri juga 100 ekor unta. Wa'ata Safwan ibn Umayyah 100 ba'ir. Demikian pula Safwan ibn Umayyah diberi 100 ekor unta. Orang-orang ini yang dijuluki dengan Ashabul Mi'in. Apa itu Mi'in? Mi'ah. Jamaknya Mi'ah. Mi'in. Fahaulai Ashabul Mi'in. Mereka dijuluki dengan Ashabul Mi'in, golongan yang dikasih 100. Jamaknya dari Mi'in. Wa'ata dunal Mi'ah. Sekarang golongan yang berikutnya, golongan yang di bawahnya diberikan kurang dari 100. Tidak disebutkan berapanya secara rinci, yang jelas kurang dari 100. Beberapa orang dari kalangan Quraisy seperti Makhramah ibn Naufal Az-Zuhri, Umair ibn Wahab Al-Jumahi, Hisham ibn Amr akhu Bani Amir ibn Lu'ay, wala ahfad ma a'tahum, dan aku tidak hafal berapa yang diberikan pada mereka jumlahnya secara pasti. Wa qad 'urifat annaha dunal mi'ah, tetapi sudah diketahui, ma'ruf, bahwa mereka kurang dari 100. Wa 'ata Sa'id bin Yarbu' ibn Ankathah, sedangkan Sa'id bin Yarbu' ibn Ankathah diberikan padanya 50 ekor unta. Dan juga A'tas Sahmi 50 ekor unta juga. Wa'ata Abbas ibn Mirdas Aba'ir atau Aba'ira fasaqitaha. Sedangkan Abbas ibn Mirdas diberikan hanya beberapa ekor unta saja. Ternyata saqitaha, ternyata dia marah. Abbas ibn Mirdas fa'ataba fiha Rasulullah. Mulai dia mengucapkan syair yang mengejek atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ucapan Abbas ibn Mirdas yu'atib Rasulullah sallam, di antara ucapannya tentang Rasulullah, dia katakan kanat nihaban talafaituha bikarri alal muhri fil arju'i. Bahwasanya pampasan-pampasan perang aku dapatkan dari daerah Karri atau Karra
di daerah Mahr di Ajru'. Iqad al-qaumi an yarqudu id haja'a an-nasu lam ahja'i. Manusia-manusia atau kaum-kaum yang dalam keadaan tidak tidur, mereka jadi bisa tidur. Ketika manusia tidur, aku nggak bisa tidur. Jadi gelisah, merasa diperlakukan secara curang. Idza haja'an nas, ketika manusia tidur, lam ahja'i, aku tidak bisa tidur. Fa asbaha nahabi wa nahabul 'abid baina Uyainah wal Aqra'i. Maka jadilah bagianku seperti bagian para budak yang rendahan di bawah antara Uyainah dan Aqra'. Uyainah ibn Hisan, sedangkan Aqra' yang tadi disebutkan Aqra' ibn Habis. Maksudnya ngiri, kenapa Uyainah dapat 100, Aqra' ibn Habis dapat 100, sedangkan dirinya dapat hanya beberapa ekor unta. Wa qad kuntu fil harbi tudri atau tudrai, sedangkan aku dalam perang memiliki perlawanan kuat. Lam u'ta syai'an wa lam umna'i, dan aku tidak diberi sedikit pun dan aku tidak dihalangi. Illa afail a'tituha, kecuali hanya afail. Afail bentuk jamak dari afil. Afil adalah unta-unta kecil. Aku tidak diberi kecuali unta-unta kecil yang aku dapatkan. Adida qawaimihal arba', jumlahnya sama dengan kakinya 4. Wa ma kana hisdun wala habisun yafuqani syaikhi fil majma'. Tidaklah hisn, benteng, tidak pula habis, atau sepertinya hisn yang dimaksud adalah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Ada hisn, bapak-bapaknya. Nah, sebagaimana Habis, ini bapaknya Aqra' ibn Habis. Sedangkan Hisan bapaknya Uyainah ibn Hisan dan Aqra' ibn Habis. Maka Hisnun wala Habisun yafuqani syaikhi. Tidaklah bapaknya Uyainah yaitu Hisan atau bapaknya Aqra' itu Habis tidak mengungguli bapakku fil majma' yani dalam perang. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma. Apa maknanya ucapan beliau seperti ini? Ucapan orang ini. Maknanya aku juga tokoh, bapakku juga tokoh besar. Mereka anaknya Habis, anaknya Hisan dianggap tokoh besar, dikasih 100. Sedangkan aku, padahal aku juga anaknya tokoh besar, aku juga orang penting. Kenapa enggak diberi seperti mereka? Tidaklah Hisnun wala Habisun yafuqani syaikhi. Tidaklah bapaknya Uyainah dan bapaknya Aqra' melebihi bapakku. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man tada'al yawma la yurfa'i. Dan tidaklah aku, wa ma kuntu duna mri'in minhuma, tidaklah aku di bawah orang-orang itu. Siapa yang dimaksud? Uyainah dan Aqra'. Aku tidaklah di bawah mereka. Wa man tada'al yawma la yurfa'i, dan siapa yang dijatuhkan hari ini gak akan diangkat lagi selama-lamanya. Siapa yang direndahkan hari ini gak akan diangkat lagi selamanya. La yurfa'i. Sampai berita ini dan syair ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, idhabu bi faqta'u anni lisanahu. Pergilah pada orang itu dan putuskan lidahnya untuk aku. Bukan diputus lidahnya digunting, bukan. Tetapi hentikan ucapannya, hentikan ocehannya atau ucapannya. Makna aqta'u anni lisanahu, putuslah ucapannya dariku. Fa'atauhu hatta radiya. Bagaimana memutuskan ucapannya kepada Rasulullah SAW? Diberi, kurang, kasih lagi, sampai ridho. Hatta radhiya, begitu ridho, berhenti. Tidak lagi mengucapkan syair-syair seperti itu. Fakana dzalika qat'u lisanihi, maka itulah bentuk pemotongan lidahnya.
yakni untuk memotong pembicaraannya, untuk memutus ucapannya kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara diberi dunia. Dunia gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW tidak mementingkan masalah itu. Silakan, mau ambil berapa kamu? Mau minta berapa? Dikasih oleh Rasulullah SAW, diberi hingga dia berhenti dari ucapannya. Fakana dzalika qat'u lisanihi alladhi amara bihi Rasulullah SAW, maka itulah pemutusan lidahnya. Disebutkan di sini tambahan ucapan Ibnu Hisham. Kalau istilahannya sama ada di bawahnya di footnote-nya. Wa haddatsani ba'du ahli al-ilmi, diriwayatkan oleh beberapa ahli al-ilmi bahwa Abbas bin Mirdas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Anta al-qa'il fa asbaha nahabi wa nahaba al-'abid bainal Aqra' wa Uyainah." Kamu yang menyatakan bahwa bagianku seperti bagian para budak antara Aqra' dengan Uyainah. Abu Bakar membetulkan ucapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Uyainah wal Aqra'. Iya kan? Dalam syairnya Uyainah dulu baru Aqra'. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, huma wahid. Itu sama. Aqra' wa Uyainah wal Aqra' sama. Yani maknanya sama. Maka Abu Bakar menyatakan dengan ucapan, asyhadu annaka kama qala Allah. Sungguh aku mempersaksikan bahwa engkau persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Aku, kata Allah, tidak mengajarkan kepada Nabi syair dan memang tidak pantas baginya. Mafhum apa kaitannya? Abu Bakar tersenyum dan menyatakan, engkau persis ya Rasulullah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Aku, kata Allah, enggak mengajarkan engkau syair dan aku tidak pantas engkau dikasih syair. Yani Nabi tidak diajari syair dan tidak pantas baginya syair. Kenapa? Karena kesalahannya masalah syair. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, Uyainah wal Aqra'. Kenapa? Karena syairnya ainiyah. Syairnya berakhir dengan ain semua. Lihat, al-mahr fil ajru'. Yang kedua, an-nasu lam ahja'i. Yang ketiga, Uyainah wal Aqra'i. Kalau jadi Aqra' wal Uyainah, rusak syairnya. Ya Rasulullah, bukan Uyainah wal Aqra'. Bukan Aqra' wal Uyainah. Uyainah wal Aqra'. Sama saja, kata Nabi. Sama saja. Kilahuma wahid. Dibalik sama saja. Ya tentunya maknanya sih sama, tapi syairnya rusak. Maka kata Abu Bakar, benar. Engkau ya Rasulullah persis seperti yang kata Allah, ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi syair dan memang tidak pantas bagi Nabi syair. Sehingga Nabi tidak mengerti, wajar. Karena Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan bikinan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ngerti syair. Bahkan dibolak kata dia sama. Kilahuma wahid. Mau Aqra', kemudian Uyainah, sama saja. Berarti beliau tidak mengerti syair. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Al-Quran yang demikian indah, yang demikian bagusnya, itu benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan kepada Abu Bakar dan kepada yang lainnya, berikan padanya. Kasih. Putus ucapannya. Hentikan ucapannya dengan diberikan apa yang dia mau. Maka diberikan sampai ridha, sampai dia berhenti dari ucapannya. An Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri, lama a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma a'ta min tilka al-'ataya fi Quraisy wa fi qaba'il Arab wa lam yakun fil ansar minha syai'. Rasulullah SAW memberikan semua apa yang beliau berikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Quraisy, kepada suku-suku Arab, kepada tokoh-tokohnya, kepada mereka semuanya dibagikan. Wa lam yakun fil ansar minha syai'. Sedangkan orang-orang Ansar enggak dikasih sedikit pun. Wajada hadal hayy minal ansar fi anfusihim wa lam yakun fil ansari minha syai'.
wajada hadzal hayy min al-ansar fi anfusihim, maka mereka pun mendapati pada diri-diri mereka sesuatu. Kenapa kok kami enggak dikasih? Tapi orang-orang Ansar adalah orang-orang istimewa, termasuk sabiqinal awwalin was-sabiqunal awwalun wa minal muhajirina wal ansar. Maka mereka pun tetap tidak berbicara apa-apa, hanya dalam hati mereka merasa sesuatu. Wajada hadzal hayy min al-ansar fi anfusihim, maka mereka pun dalam hati mereka ada sesuatu. Ada pertanyaan, ada kegelisahan, kenapa kami kok enggak dikasih? Hatta kasurat minhal qalah, sampai akhirnya mulai berbisik-bisik di kalangan mereka. Kenapa? Enggak tahu, dan seterusnya. Maka bisik-bisiknya mereka terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta qala qailuhum, ketika berkata salah seorang mereka dengan ucapan, laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Ketika ada yang nyeletuk, yang terdengar, Rasulullah SAW sudah bertemu kaumnya sendiri. Maka dia sudah lebih cenderung condong kepada kaumnya sendiri. Orang Ansar merasa orang Madinah, sedangkan Rasulullah SAW adalah orang Quraisy, orang Makkah. Maka mereka tadinya bisik-bisik, akhirnya mulai ada yang nyeletuk. Sepertinya Rasulullah SAW sudah bertemu kaumnya sendiri, dan tentunya lebih mementingkan kaumnya sendiri daripada kita. Fadakhala alaihi Sa'ad ibn Ubadah, maka masuklah Sa'ad ibn Ubadah menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna hadzal hayy min al-ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai'i alladhi asabta. Kata Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, sesungguhnya kampung Ansar ini, mereka dalam keadaan mendapati pada diri-diri mereka sesuatu dari apa yang engkau lakukan, yaitu engkau membagi fai'nya dalam keadaan mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Qasamta fi qaumika, engkau hanya membagikan pada kaummu saja. Wa ataita ataya 'idhaman fi qabail al-Arab, dan engkau berikan bagian-bagian yang besar kepada suku-suku Arab. Walam yaku fi hadzal hayy min al-ansar minha syai', sedangkan engkau tidak jadikan untuk mereka kaum Ansar ini sedikit pun. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Lihat pertanyaannya. Rasulullah SAW cinta kepada para sahabatnya, khususnya kepada Sa'ad. Maka dikatakan kepada Sa'ad ibn Ubadah, fa aina anta? Engkau di mana? Ya Sa'ad. Apa maknanya? Engkau sependapat dengan mereka atau engkau berpendapat lain? Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Ya Rasulullah, aku tidak lain kecuali salah satu dari kaumku. Ini termasuk yang bertanya-tanya. Ini jujur beliau menjawab, aku salah satu dari kaumku. Ini aku juga sama mempertanyakan kenapa gitu. Qala fajma li qaumaka fi hadhil khadhirah. Kata Nabi, kumpulkan kaummu semua di sini. Fi hadhil khadhirah, di tempat ini. Fa kharaja Sa'ad fajama al-ansar. Maka Sa'ad keluar mengumpulkan kaum Ansar di tempat tersebut yang dijuluki dengan hadirah. Faja'a rijal minal muhajirin fatarakahum fadakhalu. Maka datanglah beberapa orang dari kalangan muhajirin, tetapi tarakahum, ditinggalkan mereka, fadakhalu alaih, kemudian masuk mereka kaum Ansar. Wa ja'a akharuna faraddahum, sedangkan yang lain datang mengeluarkan orang-orang muhajirin. Enggak usah, yang disuruh kumpul adalah hanya orang-orang Ansar saja. Falamma ijtama'u lahu atahu Sa'ad. Ketika sudah berkumpul semua orang Ansar, faqal, maka Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu, qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-ansar. Ya Rasulullah, sudah berkumpul orang-orang Ansar untukmu. Fa'atahum Rasulullah, maka Nabi pun menemui mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahamidallahu wa atna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Bima huwa ahlu, dengan yang memang pantas baginya. Kemudian berkata, amma ba'd, ya ma'asyaral ansar. Wahai orang-orang Ansar. Maqalatun balagatni ankum. Ucapan apa yang nyampe kepadaku dari kalian. Wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Dan
kecurigaan kalian yang kalian dapati di diri kalian terhadap diriku. Alam atikum dhullalan fahadakumullah. Bukankah aku telah mendatangi kalian dalam keadaan kalian sesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian? Wa'alatan fa'agnakumullah. Dan bukankah kalian dulu dalam keadaan papa, miskin, kemudian Allah menjadikan kalian cukup? Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Dan bukankah aku datang pada kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, pertikaian, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu benar ya Rasulullah. Wallahi wa rasuluhu amannu wa afdal. Sungguh kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih memberi dan lebih utama. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda lagi, ala tujibunani ya ma'syaral ansar. Apakah kalian tidak mau menjawab, wahai ma'syaral ansar? Ala tujibunani, tidakkah kalian mau menjawab? Mereka sudah menjawab, bala, tentu engkau, Allah dan Rasulnya adalah yang paling banyak memberi. Tetapi Rasulullah SAW masih tanya, ala tujibunani, tidakkah kalian menjawab aku? Jawab. Yani jawab dengan apa yang kalian bisik-bisikkan di kalangan kalian, ucapkan. Maka mereka pun bertanya, bimada nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami jawab ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihil mann wal fadl. Sungguh Allah dan Rasulnya yang memiliki pemberian yang banyak dan keutamaan. Qala Rasulullah SAW, ama wallahi law syi'tum laqultum fala sadaqtum wa saddaqtum. Atainaka makduban aw mukazzaban fa sadaqnak, wa makhdulan fa nasarnak, wa taridan fa awaynak, wa ailan fa asaynak. Kata Nabi, kenapa Anda menjawab? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, kalau kalian mau ucapkan, kalian dibenarkan dan kalian memang benar. Kenapa kalian nggak jawab? Bukankah engkau wahai Rasul datang kepada kami didustakan, kami yang membenarkan engkau? Bukankah engkau datang kepada kami terusir, kami yang menolong engkau? Bukankah engkau dalam keadaan ditinggalkan oleh kaummu, kami yang membantumu? Atau engkau dalam keadaan miskin, kami membantu engkau, memberikan kekayaan kepadamu? Kenapa nggak jawab seperti itu? Awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi lu'aatin min ad-dunya ta'allabtu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Apakah kalian marah? Kalian tersinggung wahai orang-orang Ansar dan kalian mendapati di diri dari kalian sesuatu? Lu'aatin, disebutkan lu'aah di sini. Mana al-baqiyah al-yasirah, ada sedikit ketidakterimaan dalam hati. Karena orang Ansar orang mukminun, ya, tidak mungkin marah pada Rasulullah SAW. Tapi mereka merasa ada sesuatu dalam hatinya. Apakah kalian mendapati dalam hati kalian sesuatu dari dunia, dari harta dunia yang aku berikan untuk ta'allaftu biha qauman, yang aku berikan untuk menjinakkan satu kaum agar mereka masuk Islam, sedangkan aku mempercayakan kalian kepada keislaman kalian? Mempercayakan kalian pada keislaman kalian. Ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhab an-nas bisyah wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah ila rihalikum? Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar kalau manusia pergi membawa untanya, membawa kambing-kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah bersama kalian? Apakah kalian tidak ridha? Falladhi nafsi Muhammadin biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar, sungguh demi Allah kalau bukan karena hijrah, niscaya aku ini seseorang dari kalangan Ansar. Yani aku adalah orang-orang Ansar. Kalau salakan nas syi'ban, kalau manusia menjalani satu lembah, wa salaktul ansar syi'ban, dan Ansar menjalani lembah lain, la salaktu syi'bal ansar, sungguh aku akan menjalani lembahnya Ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar, ya Allah rahmatilah orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang Ansar. Kalau kalian menjalani satu jalan dan orang lain menjalani satu jalan, niscaya aku akan menjalani jalannya Ansar. Kalau Ansar menjalani satu lembah, menuruni satu lembah, dan orang lain menuruni lembah lain, aku akan turun di lembahnya Ansar, kata Nabi.
alaihissalam, menunjukkan bahwa beliau masih cinta pada orang Ansar dan masih tetap ingin kembali ke tempat Ansar, yaitu Madinah. Qala fa bakhal qaum, maka seluruh para sahabat Ansar menangis. Hatta akhdalu lihahum, hingga membasahi jenggot-jenggot mereka karena air mata mereka. Faqalu radina bi Rasulillah, radina bi Rasulillah qasaman wa hadda. Sungguh kami ridha dengan pembagian Rasulullah, kami ridha dengan Rasulullah SAW sebagai bagian kami. Maka mereka pun ridha Rasulullah SAW sebagai bagian mereka. Demikian ikhwanina azakumullah. Thumma sarafa Rasulullah SAW wa tafarraqu. Kemudian Rasulullah pun kembali ke tempatnya dan para Ansar pun kembali ke tempat-tempat mereka masing-masing. Tafarraqu, menyebar ke tempat-tempatnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Demikian ikhwanina azakumullah. Sepertinya ada sesuatu yang ditinggalkan padahal penting, yaitu marahnya seseorang yang membelahkan matanya, yang melotot dan keluar urat lehernya dan menyatakan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat ya Muhammad i'jil, ya Muhammad i'jil. Ini lebih kasar lagi daripada ucapan Ibn Mirdas tadi, menyatakan dengan kalimat ya Muhammad i'jil, yang diriwayatkan bahwa ternyata orang itu adalah munafik. Menyatakan ya Muhammad i'jil, demi Allah engkau tidak membagi pembagian ini dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Maka para sahabat sudah jengkel, sudah menyatakan ya Rasulullah da'ni aqtuluh, ya Rasulullah biarkan aku bunuh orang ini. Tetapi Allah SAW menyatakan da'uh, biarkan dia. Jangan sampai orang mengatakan bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian berkata min dhikdi hadza, dari turunan orang ini akan muncul satu kaum yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'una al-Qur'an, baca Al-Qur'an, la yujawiz hanajirahum, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya sahm minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di ujung tajamnya enggak ada apa-apa. Lihat di batangnya enggak ada apa-apa. Lihat di bulu-bulunya enggak ada apa-apa. Padahal telah melewati dam wal faras, padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Enggak ada bekas sama sekali. Qul gambaran tentang Khawarij. Walaupun Allah mengatakan biarkan dia, tetapi Rasulullah SAW mentahdzir, memperingatkan dari bahaya model orang yang seperti ini. Dan dengan menyatakan yakhruju min dhiddi hadza, akan keluar dari tulang punggung orang seperti ini satu kaum yang begini dan begitu. Gambaran tentang kaum Khawarij yang menentang penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin dan seterusnya dan seterusnya. Nasallahu taufiq wal hidayah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.